Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita semua masih berjumpa lagi dengan channel Kunci Rezeki ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada pemirsa YouTube semua, semoga para pemirsa selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberikan anak yang soleh dan solehah, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dikeluarkan dari titik terendah dalam kehidupan pemirsa YouTube semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini channel Kunci Rezeki akan membahas tentang hukum membuang dan membunuh kucing menurut agama Islam. Sahabatku yang beriman, sebelum ke videonya silahkan tuliskan doa dan harapan sahabat semua di kolom komentar. Semoga sahabat semua yang saat ini punya harapan dan permohonan semoga terkabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang beriman, salah satu sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis adalah beliau Abu Hurairah. Beliau menceritakan hadis Nabi sebanyak kurang lebih 5.374 riwayat. Abu Hurairah merupakan bentuk kecil tasghir dalam gramatika Arab dari kata hirun yang mempunyai arti kucing kecil. Semula pemilik nama Abu Hurairah adalah Abdus Syam. Setelah ia mengenal Rasulullah SAW, namanya diganti oleh Nabi Muhammad menjadi Abdurrahman. Tapi di kemudian hari Rasulullah melihat Abdurrahman sedang merawat dan bermain-main bersama kucing kecilnya yang pernah ia pungut. Selanjutnya Nabi memberinya julukan Abu Hurairah yang berarti ayah kucing kecil. Kala itu kucing bertebaran di mana-mana, termasuk di rumah-rumah, sampai Rasulullah pun bersabda bahwa kucing bukan hewan yang najis. Dalam arti jika kita menyentuh apapun. Beliau bersabda yang artinya kucing itu tidak hewan najis, dia sebagai hewan yang sering berputar-putar pada kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, memuliakan kucing hukumnya adalah sunnah. Jika ada seseorang memiliki kucing, maka harus memberikan makan kepadanya jika kucing tersebut tidak bisa mencari makan sendiri. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disunahkan memuliakan kucing. Bagi pemilik kucing wajib memberikan makan kepadanya jika kucing tersebut tidak bisa mencari makan sendiri. Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, Al-Maktabah Al-Islamiyah, Juz 4 halaman 240. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkisah tentang seseorang yang memelihara kucing, tetapi tidak memberinya makan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Umar, yang artinya ada seorang wanita disiksa karena masalah kucing, yang ia kurung sampai mati kelaparan, sehingga menjadikan wanita tersebut masuk neraka. Kepada wanita itu dikatakan, kamu tidak memberinya makan, kamu juga tidak memberinya minum saat kau kurung dia. Dia tidak pula kamu lepaskan sehingga dia bisa makan serangga. Muttafaqun alaih. Lalu bagaimana jika ada kucing liar atau bahkan kucing rumahan namun tidak bisa bersahabat baik dengan penghuni rumah? Kucing itu mencuri ikan, makan anak ayam, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang muncul adalah, bolehkah kita membunuh kucing tersebut? Menurut pendapat yang mu'tamad atau pendapat kuat yang dibuat pegangan, hukum membunuh kucing adalah haram
walaupun tingkah laku kucing sudah cukup brutal. Namun menurut Al-Qadli, Husain menyatakan jika kucingnya sudah brutal, boleh dibunuh. Dalam hal ini, kucing disamakan dengan hewan-hewan fasik yang berjumlah ada 5 hewan. Mereka bebas dibunuh, yakni anjing yang galak, tikus, kalajengking, burung gagak, dan ular. Apabila mengikuti aturan pendapat yang kuat, cara menangkal kucing yang sudah meresahkan adalah disikapi secara bijak dan bertahap. Hal ini disamakan dengan perampas harta. Mereka boleh dilawan, tapi harus sesuai kadarnya. Jadi apabila diaplikasikan kepada kucing, kucing bisa selalu diusir dari rumah. Apabila memang kucing tersebut pendatang atau peliharaan orang lain, jika masih membandel, bisa membicarakannya dengan baik-baik kepada tetangga yang mempunyai kucing tersebut untuk mengurungnya di dalam rumah supaya tidak mencuri ikan tetangga sebelah. Seumpama upaya-upaya halus dilakukan sudah tidak manjur, kucing boleh dipindahkan tempat atau dibuang. Dalam Islam, cara pembuangannya juga harus mempertimbangkan aspek keselamatan jiwa mereka. Misalnya saja, tidak membuang kucing di tengah hamparan sawah yang tidak banyak tikusnya, namun dibuang di sekitar pasar yang terdapat penjual ikannya, dekat warung, makan, dan lain sebagainya. Dengan tujuan walaupun kita tidak memberi makan kucing-kucing tersebut, kucing-kucing tersebut nantinya akan mencari makan sendiri di lingkungan barunya. Pembuang perlu memperkirakan keberlangsungan hidup kucing pasca dibuang supaya ia tidak mati kelaparan. Menurut pendapat yang kuat, potensi kemungkinan kucing dibunuh itu hanya satu, jika ia tertangkap sedang mencuri sesuatu yang sangat penting, kemudian larinya susah dikejar. Cara paling memungkinkan menangkapnya hanya dengan dilempar dengan suatu benda. Apabila pelemparan ini terpaksa mengakibatkan kematian, baru tidak menjadi masalah. Artinya membunuh di sini menjadi solusi paling akhir. Itu pun jika kucing tidak sedang hamil. Jika kucing dalam keadaan hamil, tidak ada jalan sama sekali untuk membunuhnya, karena kandungannya dimuliakan. Sebab yang melakukan tindakan kriminal itu induknya. Hewan yang masih dalam kandungan tidak ikut-ikut semestinya. Ia tidak boleh terkena dampak atas perilaku induknya. Artinya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ditanya tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan kucing, bagaimana hasilnya. Beliau menjawab, yang kesimpulannya adalah tidak diperbolehkan membunuh kucing walaupun kucing tersebut meresahkan, sebagaimana pendapat muktamad. Namun, cara menghindari kucing tersebut harus bertahap dari cara yang paling ringan, kemudian semakin berat sebagaimana pada bab perlawanan terhadap perampas harta. Menurut Al-Qadli, Husain boleh membunuh kucing jika memang diketahui sudah meresahkan. Hal ini disamakan dengan hewan fasik yang 5. Diperbolehkannya membunuh kucing jika mengacu pada pendapat yang kuat. Yang pertama, terjadi dalam satu kasus, yaitu apabila kucing mengambil satu barang, ia lari dan patut diduga kucing tersebut tidak akan ditemukan lagi, maka boleh dilempar, misalnya dengan anak panah supaya bisa menghalangi dia dari pelarian walaupun mengakibatkan kematian. Meskipun begitu, jika memang kucing tidak sedang bunting. Kalau sedang bunting, tidak boleh dilempar secara mutlak karena menjaga kehamilannya, sebab ia dimuliakan. Anaknya tidak melakukan kriminal, darahnya anak tidak boleh ditumpahkan sebab kriminalitas hewan lain. Tertulis dalam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra Al-Maktabah Al-Islamiyah juz 4 halaman 240. Dengan demikian, sahabatku yang beriman, dapat diambil kesimpulan menurut pendapat muktamad, membunuh kucing tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan yang sangat darurat, sedangkan kucing juga tidak sedang hamil. Wallahu a'lam bishawab. Semoga artikel ini
Saya kutip dari NU Online, dari penulis Ustadz Ahmad Muzdir, pengajar di pesantren Raudhatul Quran An-Nasimiyah Semarang. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung selalu channel kecil ini. Semoga channel ini membawa manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.